Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odanef Atmar Pratafiliano dari SPGFC dan sekarang saya akan menjelaskan tentang The Earth Blueprint. Nah, jadi untuk Earth Blueprint sendiri itu bisa saya jelaskan dengan bahasa yang lumayan simpel ya. Jadi untuk tanah sendiri itu ada dibagi menjadi tiga, yaitu ada organic biosphere yang berisi topsoil dan juga vegetasi, dan yang tengah itu ada subsurface lithosphere yang berisi loam dan juga subsoil, dan yang paling bawah itu atau fondasi bedrock itu ada substrat geologi. Nah, dari dirt sendiri itu simpelnya adalah tanah yang sudah kehilangan akarnya gitu, strukturnya sudah hilang gitu. Jadi dirt sendiri itu dulunya adalah soil atau tanah. Nah, dirt itu adalah material yang sudah terdisplace. Jadi simpelnya tanah itu seperti yang di atas itu dibagi menjadi tiga. Itu ada topsoil organik, dan yang tengah itu ada subsoil yang kaya, dan juga yang paling bawah itu adalah material induk. Nah, jadi tanah itu sendiri itu terstruktur, memiliki volume yang termodified, dan juga dalam waktu yang cukup, sebuah dirt atau debu itu akan terurai dan terorganisir dan terintegrasi kembali menjadi sebuah tanah dan balik sendiri ke environment-nya. Mohon maaf. Dan sekarang untuk planetary edge effect sendiri, nah di ekologi itu yang paling dinamik atau aktivitasnya yang paling dinamik itu adalah ujung-ujung di mana different habitats atau habitat-habitat yang berbeda bertemu. Jadi sebagai contoh begini, jadi soil itu adalah sebuah interface yang pamungkas, yang dimana jika volume yang unik, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer selalu bertemu di tanah. Nah, kalau untuk contohnya sendiri dari atmosfer itu adalah udara, biosfer itu adalah tumbuhan, hidrosfer itu adalah air, dan litosfer itu adalah batuan. Dan yang selanjutnya adalah fakta bahwa tanah itu tidak 100% padat. Jadi sebagai contoh dan juga sebuah ilustrasi dari saya, jadi tanah itu bisa berisi seperti ini. Mungkin ada 50% dari space porusnya itu adalah udara dan juga air, dan untuk yang 45%-nya itu adalah mineralnya sendiri, dan juga 5% terakhirnya adalah meter-meter organik. Nah, untuk 45% mineralnya itu mereka bertahan stabil. Nah, namun ada sebuah exception atau yang kasus spesial di mana wetlands dan juga tundra itu dapat menghasilkan 100% organic matter, yang dimana kondisi yang sangat basah dan juga kondisi yang sangat dingin itu mencegah adanya dekomposisi mikrobial. Dan untuk selanjutnya sendiri ini terbagi menjadi tiga definisi geologi atau kita definisi geologi. Jadi untuk definisi geologinya sendiri itu adalah loose surface material between the atmosphere and bedrock, yaitu material yang sudah loose atau jarang di antara atmosfer dan bedrock. Untuk tradisionalnya, loose itu adalah renggang, material yang sudah terbentuk yang dapat mensupport tumbuhan. Ini adalah definisi tradisionalnya. Namun, dari sisi atau kacamata sains sendiri ini berbeda. Jadi, sebuah tubuh natural atau sebuah environment yang natural yang telah termodifikasi modified selama beberapa waktu, dan juga mereka tanah itu memiliki sebuah layer-layer yang diisi oleh living matter, air atau shallow water, dan juga tanah-tanah yang belum terkikis. Nah, jadi untuk physical alteration-nya itu ada 4, yaitu additions, yaitu di mana debu, air, dan organic matter itu masuk dan menyerap ke dalam tanah. Yang kedua itu ada losses, yaitu groundwater atau air yang menyerap ke bawah
mineral-mineralnya dari bottom boundary. Dan juga ada transformation, yaitu perubahan chemical kimia di dalamnya, yaitu seperti contoh, misalnya sebuah dissolving atau pelarutan gula dan juga kristalisasi menjadi rock candy. Untuk translocation sendiri itu adalah pergerakan vertikal atas bawah entirely within the same volume atau hanya di sebuah volume. Nah, untuk translokasi itu tidak hanya naik atas bawah ya. Sebagai contoh ini, jika air itu mengenai pavement yang terisikan eh, rainwater atau air garam, air garam hasil translocationnya itu akan menyisakan garam sisa di temboknya, seperti contoh yang saya berikan ini. Nah, fungsi kritikal untuk tanah ada 5, yaitu dibagi menjadi 2. Ada struktur atau fisikal dan juga biologi atau kimia. Nah, untuk struktur dan fisikal itu adalah medium teknis, seperti misalnya pembuatan fondasi dan juga untuk tanaman, anchorage-nya atau struktur untuk yang menopang si tanaman ini sendiri. Untuk biologi atau kimia itu dibagi menjadi 3, yaitu supplier nutrisi, water purifier, dan juga habitat biologi. Nah, kita sepertinya lumayan familiar juga ke lima-limanya ini ya, karena lima-limanya ini sering kita lihat di sepanjang hari kita. Nah, ini adalah ekuasi atau rumus dari tanah sendiri. Untuk rumusnya sendiri itu tidak ada, namun tanah itu gabungan atau apapun tanah yang dihasilkan itu dibagi atau dihasilkan oleh 5 hal ini, yaitu CL atau climate, yang kedua itu adalah relief, yang ketiga itu adalah air, sorry, untuk CL itu adalah climate, O itu adalah organisme, R itu adalah relief, P itu adalah material induk, dan T itu adalah waktu. 5 hal ini adalah yang menghasilkan tanah atau soil yang akan kita cari. Ini adalah 5 faktor penentunya. Nah, untuk relief sendiri ini mendictate dari concentration moisture sendiri. Oke, lanjut. Dan untuk dari mappingnya sendiri ini itu dibagi menjadi 3. Jadi tanah itu bisa dihitung dari individual 3D units atau yang disebut sebagai pedons. Nah, ini tuh dibagi menjadi 3, yaitu mikro yang paling kecil, yang kedua adalah meso, dan yang paling gede adalah makro. Definisi ini sering kita jumpai. Nah, kalau kita tahu ini adalah sebuah ilmu baru ya, mungkin untuk saya sendiri ini adalah ilmu baru. Nah, untuk tanah itu biasanya formasi tanah itu bisa membentuk atau terbentuk setelah jutaan tahun. Namun, tanah-tanah di North America